ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu GKGA. Anak-anak, hari ini Tante Rini tidak sendirian loh. Tante Rini ditemani oleh tante-tante yang lain. Siapa saja ya mereka? Yuk, kita akan lihat bersama. Yuk anak-anak, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan beribadah, kami akan memuji, kami akan mengagungkan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, yuk semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Yang membawa tangannya, semuanya pasti ada tangannya ya. Tangannya dipakai untuk memuji Tuhan, kakinya dipakai untuk memuji Tuhan. Kita bersamakan memuji Tuhan, kita akan berjalan bersama Yesus. Kita mau berjalan bersama Tuhan ya. Semuanya bangkit berdiri. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita mau jalan bersama Tuhan yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.
pasti bisa aman ya Tante Rini. Betul Tante Leslie, bersama Tuhan pasti aman. Anak-anak, tidak boleh takut pada apapun ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Iya anak-anak, bersama Tuhan kalian tidak perlu takut pada apapun juga. Karena malaikat Allah menjaga kita. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Nah, tadi sudah dikatakan jangan takut pada apapun loh. Kalau begitu, kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita saat ini. Di tempat ini, juga di tempat kalian. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Semuanya berdiri. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Puji Tuhan, Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Anak-anak, firman Tuhan adalah pelita yang menerangi kehidupan kita, menerangi setiap langkah kaki kita dimanapun kita berada. Jadi, anak-anak tidak perlu takut lagi ya, tidak perlu khawatir, sebab
ada Tuhan Yesus yang selalu ada dan setia bagi kita semua. Yuk, Tante ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang terakhir sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk anak-anak, kita menyanyi lebih sungguh-sungguh lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sebab tanpa firman-Mu, kami akan tersesat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru kami, Tante Mega. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini Tante berada di mana? Di atas kapal, betul.
di tengah laut, ya kan? Di kanan, di kiri, semuanya air. Nah, mengapa Tante berkata seperti itu? Karena pagi hari ini Tante mau bercerita loh tentang air laut. Anak-anak kalau sudah berada di tengah laut, anak-anak bisa nggak berdiri? Nggak bisa, harus ada kapal. Seperti Tante Mega saat ini ya, harus di atas kapal. Nah, waktu itu ada loh sebuah bangsa yang bisa berjalan di dalam laut. Iya loh, bener. Mau kita lihat ya sama-sama ya ceritanya? Kita saksikan ya. Anak-anak ingat seorang bayi yang dimasukkan di dalam keranjang dan diletakkan di tepi sungai Nil? Bayi itu lalu ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat sebagai anaknya. Ya, nama bayi itu adalah Musa. Setelah Musa dewasa, Tuhan memanggil Musa dan berkata kepadanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengapa? Karena bangsa Israel sudah dipaksa untuk bekerja keras di bawah tekanan dari Firaun. Dan hal itu terjadinya lama sekali. Bangsa Israel lalu berseru kepada Tuhan, ingin keluar dari Mesir. Tuhan mendengar doa mereka. Lalu Musa beserta Harun menghadap kepada Firaun, meminta agar Firaun melepaskan seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Firaun gak mau. Firaun tidak ingin melepaskan bangsa Israel. Dan Tuhan lalu memberikan hukuman kepada bangsa Mesir, yaitu tulah. Yang pertama adalah air menjadi darah. Seluruh air di negeri Mesir berubah menjadi darah. Tulah yang kedua adalah katak. Banyak sekali katak datang ke negeri Mesir. Tulah yang ketiga, nyamuk. Di mana-mana ada nyamuk. Yang keempat, lalat. Di mana-mana ada lalat. Kotor. Yang kelima, semua binatang ternak terkena penyakit, namanya penyakit sampar. Tulah yang keenam, ada barah. Apa itu barah? Penyakit borok yang ada pada seluruh tubuh orang Mesir. Tulah yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Di mana-mana di seluruh negeri Mesir belalang berdatangan. Yang kesembilan, gelap gulita menyelimuti seluruh daerah Mesir. Dan tulah yang ke-10, yang terakhir adalah kematian dari anak sulung dari bangsa Mesir. Malam itu terdengarlah seruan, teriakan, dan tangisan yang hebat di tanah Mesir. Sebab tidak ada rumah dari orang Mesir yang tidak terjadi kematian. Dengan itulah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di padang gurun dengan tuntunan Tuhan. Tiang awan pada pagi dan siang hari, dan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan dari bangsa Israel. Ternyata Firaun dan pasukannya tidak begitu saja membiarkan bangsa Israel lepas dari tangan mereka. Mereka mengejar dengan pasukan berkudanya. Bangsa Israel yang saat itu sedang berjalan sampailah di Laut Teberau. Tidak ada kapal. Terus bagaimana mereka mau sampai di seberang? Apa yang harus mereka lakukan? Tuhan mengetahui kondisi dari bangsa Israel.
Dan Tuhan berkata kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Dan air laut Tebrau terbelah menjadi dua, sehingga ada sebuah jalan tanah yang kering tempat bangsa Israel bisa menyeberangi laut Tebrau. Seluruh bangsa Israel berjalan menyeberangi laut Tebrau dengan air di kanan dan kiri mereka seperti tembok yang tinggi sekali. Dan apa yang terjadi dengan pasukan dari Firaun? Mereka ternyata ikut mengejar, tetap mengejar bangsa Israel dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orangnya sampai ke tengah-tengah laut. Nah, bagaimana itu tadi? Tidak bisa kemana-mana. Sudah berada di tengah laut kan? Gak bisa mau lari kemana. Di kanan, di kiri, semuanya air yang seperti tembok tingginya. Ke belakang, kembali, ada pasukan dari Firaun yang mengejar. Gak mungkin kembali. Dan makin lama pasukannya itu tambah dekat. Aduh, bagaimana ini? Bingung pastinya kan? Aduh, saat itu apa yang dilakukan? Pasti, Tuhan tolong. Gimana ini Tuhan? Gimana ini? Pak Musa tolong. Seperti itu kan? Pasti seperti itu. Hanya ada satu jalan. Gak bisa mau ke kanan, mau ke kiri, mau balik ke belakang, ke Mesir lagi. Gak mungkin. Hanya ada satu, yaitu ke depan. Tetap maju melangkah. Atas seizin Tuhan, atas pimpinan dari Musa, bangsa Israel tetap hanya ada satu jalan ke depan. Gak ada jalan yang lain. Lalu bagaimana? Kita mau saksikan ya lanjutannya. Yuk. Tuhan berkata kepada Musa untuk mengulurkan tangannya kembali. Pada saat Musa melakukan hal itu, maka berbaliklah air laut. Semua pasukan Firaun beserta kudanya, beserta kereta kuda mereka terkena dari air laut itu dan mereka binasa di dalam laut Tebrau itu. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Mesir. Bangsa Israel Tuhan selamatkan. Tuhan punya rencana menyelamatkan umat-umat yang Tuhan sudah pilih. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah mendengarkan? Bangsa Israel akhirnya sampai dengan selamat atas pimpinan Tuhan saat menghadapi jalan buntu. Apa itu jalan buntu? Tidak ada jalan kemana-mana. Tetapi Tuhan pasti buka jalan. Lautnya dibelah menjadi dua, ya kan? Di tengah-tengah itu bisa dijalani oleh bangsa Israel. Juga Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai. Mengapa? Karena Tuhan mendengar seruan dan doa dari siapa? Dari bangsa yang dipilihnya, dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, mau jadi orang yang dikasihi Tuhan? Bagaimana? Caranya kita harus percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya, maka hati Tuhan itu bersama dengan kita. Dan Tuhan mendengarkan seruan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana Tante mengandalkan itu? Mengandalkan itu, Tuhan memegang kita. Kita berpegang sama Tuhan. Seperti anak-anak ini. Tante membawa apa di sini? Sebuah batu di pantai. Kalau kita mengandalkan, kita begini. Ini ya, tangannya Tante, coba anak-anak lihat. Kita pegang erat-erat.
Nah, seperti ini, mengandalkan Tuhan, kita pegang Tuhan erat-erat. Jadi, kita dekat sama Tuhan, nggak jauh, dipegang erat-erat. Nah, seperti bangsa Israel. Di saat tidak bisa kemana-mana, apa? Ya udah, ditangkap aja nggak apa-apa, balik ke Mesir aja nggak apa-apa, udah. Daripada nanti mati loh di sini di tengah laut, balik aja deh ke Mesir. Apakah seperti itu? Itu namanya menyerah. Apa seperti itu? Tidak. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mau kita mencoba berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Nah, kalau sekarang anak-anak di sekolah menghadapi PR, menghadapi ujian, menghadapi tugas-tugas yang banyak sekali. Apakah anak-anak mengandalkan Tuhan? Seperti tadi ini contohnya, batu ini. Apakah anak-anak mengandalkan Tuhan? Dekat sama Tuhan? Kalau anak-anak mengalami kesulitan, tugasnya nggak bisa loh Ma. Sulit sekali, aku nggak bisa, udah nggak apa-apa. Aku dapat jelek nggak apa-apa, udah aku nggak mau aja. Nggak apa-apa, udah ini aja. Begitu? Tidak. Anak-anak tetap berusaha yang terbaik. Anak-anak lakukan, anak-anak belajar, anak-anak membaca, anak-anak tetap lakukan yang terbaik. Dan sambil melakukan, anak-anak mengandalkan Tuhan. Berdoa terus, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku nggak bisa Tuhan. Mau seperti itu? Ingat ya, Tuhan itu mendengar seruan dan doa orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya. Jadi ingat, berdoa selalu, mengandalkan Tuhan selalu, maka Tuhan akan turun tangan, membantu, menyelamatkan, menolong, sampai ada jalan yang terbuka. Mau anak-anak? Ayo, sekarang yang mau, kita masing-masing mau berseru kepada Tuhan lewat doa kita semua. Yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman hari ini mengingatkan kami untuk kami mengandalkan Engkau saja. Satu-satunya Allah kami, Tuhan kami, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemampuan kami untuk mencoba, untuk berpegang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, bagi semua orang-orang pilihan-Mu, bagi semua orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya satu kata itu Tuhan yang bisa kami ucapkan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami seperti Engkau menuntun dari bangsa Israel. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah berdoa kepada Tuhan. Anak-anak percaya pertolongan Tuhan, penyelamatan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, di dalam sekolah anak-anak. Oke ya anak-anak, tetap berterima kasih apapun karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ingat ya. Sampai di sini dulu firman Tuhan pagi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.